buat mempersingkat nama-nama planet tersebut menjadi Hai semuanya, Assalamualaikum. Oke guys, jadi pada video kali ini aku tuh mau sharing ke kalian bagaimana sih tips and tricks belajar yang efektif ala Ayuna. And so, buat kalian yang penasaran sama videonya, tetap stay tune terus ya guys. Oke, untuk tips yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Hal ini menurut aku sangat penting. Karena apa? Ya kalau semisalnya kalian belajar dan suasananya kurang pas atau tidak nyaman, aku berani menjamin belajar kalian gak bakal konsentrasi. Misalnya aja kayak pikiran kalian tuh kemana-mana, dan kalian tuh pasti mikirnya aku pengen main HP dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk membuat suasana dan mood belajar itu muncul. Di antaranya bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang sunyi, seperti taman, di pinggir danau, atau bahkan di dalam kamar. Tips yang nomor 2, rangkum pokok pembelajaran. Di tips kedua ini menurut aku bagus, tapi buat aku pribadi kurang, because I am the type of person who is lazy to write. Maksudnya begini, aku itu merupakan orang yang punya tipikal kalau menulis bisa dibilang malas, apalagi kalau pas mood aku kurang mendukung. And so, aku lebih suka ke intisarinya aja ya guys, karena bagi aku melihat intisarinya dari peta konsep itu jauh lebih simpel dan jauh lebih mudah untuk dipahami. Memasuki tips yang nomor 3 adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal, dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini merupakan hal yang sangat efektif digunakan dan akan membuat kinerja otak sangat mudah untuk mengingat. For example, dalam pelajaran biologi, itu kan ada materi tata surya. Nah, waktu dulu aku masih MI agak kurang hafal nih sama yang nama-nama planet. Jadi ya udah, aku punya inisiatif buat mempersingkat nama-nama planet tersebut menjadi Neve Buma Yursaunet yang memiliki kepanjangan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Tips yang nomor 4, belajar bersama. Metode ini sering dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan cara bekerja sama. Nah, dalam hal ini kita itu bisa bagi tugas ya sama teman kita. Kalau semisal kita kurang paham sama materi ini dan teman kita sudah paham, otomatis kita kan bisa untuk menyuruh teman kita menerangkan kepada kita. Begitupun dengan sebaliknya. Yang kelima adalah belajar dengan praktik. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini juga tak akan merasakan bosan. Misalnya, pelajaran akuntansi sesuai jurusan saya. Kita bisa belajar sambil mengamati keuangan suatu perusahaan, di mana dengan itu kita bisa merangsang daya kerja ingat materi yang telah dipelajari. Jadi, dalam ini kita tidak harus mengerti akan materi, tetapi kita juga akan menyerapnya dan akan memperkuat daya ingat kita dengan cara mempraktekkan atas apa yang telah kita pelajari dari materi tersebut ya. Tips yang terakhir adalah tips yang nomor 6. Oke, di tips yang nomor 6 adalah mengerti bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh setiap siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif aja. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya. Maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau kalian
masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Oke guys, jadi aku cuma bisa saranin 6 tips itu, nggak aku saranin sih ya. Kalau semisal kalian mau mencoba, is okay, no problem bagi aku. Nah, itu yang udah pernah aku alami dan pernah aku coba praktekkan, dan hasilnya is amazing. Good job pokoknya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video aku ya. Buat kalian yang penasaran sama video aku, tetap pantau channel YouTube aku ya, dan jangan lupa buat subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya YouTube aku cepat berkembang. And see you in my next video, dan jangan lupa buat bahagia.